Nama Anansia Sena. Kenapa begitu? Karena selain menjadi pendidik, dia juga berkecimpung begitu ya di dunia media sosial dan kerap sekali membagi hal-hal yang beredukasi begitu tentang bagaimana pentingnya pendidikan, bagaimana pentingnya semangat yang walaupun ya dari daerah dan bahkan dari daerah pelosok begitu ya di Manggarai Timur. Sudah tersambung melalui daring dengan Anansia Sena malam hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Ada Kak Siena. Selamat malam. Selamat malam, Kak Eca. Suara saya terdengar jelas, Kak? Dengar jelas sekali Siena. Malam hari ini sepertinya semangat sekali Siena ya. Karena berkaitan dengan topik kita malam hari ini kiprah anak muda begitu. Mari kita sharing ya malam hari ini untuk anak muda, Siena ya. Ya. Oke, kabarnya bagaimana? Sehat? Kabar sangat luar biasa, sehat. Posisi saat ini di mana Siena? Di Kupang, Kak. Di Kupang, oke. Jadi kita sudah melihat begitu ya profil singkat bahwa ASN guru di SMPN 10 Kupang. Kok bisa begitu di Kupang saat ini, Siena? Silakan mungkin memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Ecak dan tim yang sudah mengundang sehingga saya bisa berbagi pada malam hari ini. Saya Siena, asli dari Manggarai Timur. Nama tempat saya adalah Rejo, Benteng Jawa. Saat ini saya berkarir sebagai seorang ASN guru di SMP Negeri 10 Kupang. Sebelumnya saya merupakan alumni dari Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Prodi Kimia Murni. Hanya setelahnya saya lanjut kuliah profesi guru, sehingga setelah itu saya coba apply ASN dan puji Tuhan lulus dan sekarang berkarir di Kota Kupang, tepatnya di SMP Negeri 10 Kupang. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Dan untuk Anda mendengar kami sepanjang 1 jam ke depan ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengajak Anda berpartisipasi. Silakan memberikan respon ataupun pertanyaan melalui line WhatsApp kami ya di 081238231987. Kak Siena, kita sekilas melihat beberapa konten di media sosial begitu ya. Jadi Anda membagikan ada segudang prestasi begitu ya. Kenapa dikatakan segudang? Karena banyak sekali begitu. Kalau misalnya kita melihat Kak Siena asalnya dari NTT. Tidak bisa dipungkiri Kak Siena ya, NTT ini salah satu daerah yang memang agak jauh begitu ya dari Jakarta dan apalagi Manggarai Timur, kemudian juga Manggarai dan Manggarai Barat begitu ya. Selain memang aksesnya sangat mudah dan di Manggarai ini kita bisa melihat bahwa masih sangat susah begitu akses untuk kita mengikuti privat beberapa les mata pelajaran begitu ya. Dan kok bisa Kak Siena langsung dan bisa sama dengan anak-anak muda di luar Pulau Manggarai yaitu di Jawa kemudian juga di Jakarta begitu ya, mendapatkan prestasi yang sama begitu. Itu bagaimana ceritanya? Bagaimana semangat Kak Siena sehingga mampu meraih itu, Siena? Silakan. Oke, saya pribadi sebenarnya mungkin kalau kakak-kakak semua bisa melihat hasilnya saja dari proses yang sudah saya lalui, itu mungkin tidak semudah yang dilihat sekarang. Ada proses yang saya lewati dari sejak saya SD sampai kuliah, bahkan sekarang bekerja pun masih banyak sekali proses yang saya lewati. Saya pribadi dulunya punya semangat, jujur waktu kecil saya biasakan lihat pesawat kan akan lewat di depan kelas di atas awan dan mostly orang-orang di kampung tuh pasti kita akan teriak kayak minta tolong turunkan uang dan segala Benar macamnya sekali. sampai akhirnya kayak saya termotivasi Tuhan saya pengen banget untuk tahu naik pesawat dan
Ya, kalaupun tidak naik, minimal saya bisa lihat di depan mata saya pesawat itu seperti apa sih ukurannya dan di dalam itu kayak gimana sampai bisa menerbangkan banyak orang dan kita bisa lihat di atas sana. Kira-kira mereka dengarkah tidak apa yang saya teriak dengan teman-teman? Mm-mm. Dan saya sampaikan itu ke orang tua saya dan bapak saya dan mama saya waktu itu bilang ke saya, anu satu hal yang bisa menerbangkan kamu karena kami juga tidak mampu adalah dengan pencapaian kamu. Jadi minimal kamu belajar yang giat supaya suatu saat kamu pun bisa merasakan naik pesawat. Dari kalimat tersebut dari orang tua saya akhirnya termotivasi dan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya karena dari SMP sampai SMA saya sekolah di asrama di SMP SMA swasta Santo Kelas Surang. Jadi Mm-mm. memang waktu belajarnya itu sangat banyak begitu. Saya Oke. benar-benar fokus belajar dan sampai di 2017 saat saya kelas 2 SMA, saya dipercayakan untuk ikut lomba OSN di Labuan Bajo saat itu di SMA Negeri 1 Komodo kalau saya tidak salah ingat. Dan Mm-mm. puji Tuhannya saya lolos ke Kaisak dan terpilih Oke. untuk bisa ke Kota Kupang saat itu untuk ikut seleksi tingkat provinsi dan saya perwakilan dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan itulah pertama kali saya merasakan naik pesawat dan Oke. itu pun bukan bapak mama yang biayai tapi diakomodasi oleh pemerintah. Sejak saat itulah saya benar-benar jadi ketagihan dan berpikir, oh ternyata keterbatasan yang orang tua saya miliki itu bukan menjadi alasan buat saya tidak bisa menggapai apa yang saya impikan. Justru sebenarnya keterbatasan ini bisa menjadi nilai jual saya untuk bisa memotivasi diri saya sendiri berjuang lebih. Kalau mungkin teman-teman di perkotaan belajarnya sejam sehari, saya mungkin bisa 2-3 jam sehari. Karena again, background saya sama mereka kan beda. Mungkin mereka dikasih les sama orang tuanya, tapi saya sama sekali tidak. Berarti effort atau usaha saya itu lebih besar daripada mereka. Dan alhasil, puji Tuhannya sejak kuliah di 2019 saya berhasil ke Pulau Jawa untuk pertama kalinya. Karena saya kuliah di Kota Kupang di NTT dan pengen injak Pulau Jawa. Sama juga orang tua saya selalu bilang, kamu hanya bisa mendapatkan kesempatan itu kalau kamu giat belajar. Dan ternyata buktinya benar, saya bisa ke Semarang untuk pertama kalinya di 2019, kemudian ke Surabaya, bahkan bisa ke ibu kota saat itu Jakarta untuk mengikuti kegiatan sekolah staf presiden 2 tahun yang lalu di Juni 2023 dan akhirnya bisa sampai ke Italia bahkan untuk ikut konferensi pangan dan pertanian. Jadi kira-kira motivasi itu sih Kak Ecak yang kemudian mengubah pola pikir saya dari yang selama ini saya berpikir saya tidak akan pernah bisa menjadi, saya bisa hanya butuh kemauan dari dalam diri untuk mencoba banyak kesempatan, keluar dari zona nyaman walaupun saya harus cari jaringan sampai ke kebun dengan bapak untuk daftar Mm-mm. program-program. Saya harus lari ke kota Ruteng untuk ikut interview dan diantar sama bapak karena di kampung saya tidak ada jaringan untuk ikut Oke. kegiatan-kegiatan seperti seleksi. Tapi ya semuanya akan kita tuai pada waktunya kalau kita emang dari sekarang berjuang keras. Kira-kira Mm-mm. begitu Kak Eca. Dan dan Siena saat ini sudah merasakan begitu ya, sudah memetik Ya, buah dari perjuangan tersebut gitu ya. betul, benar banget. Atau masih banyak nih mimpi-mimpi yang memang oh saya ini sepertinya tidak hanya sampai di sini saja begitu, masih ada banyak plan-plan yang harus saya dapatkan segera begitu. Oh, betul banget. Sebenarnya kalau saya pribadi, prinsipnya selama masih diberikan kesempatan untuk bisa Mm-mm. berpijak di bumi ini, pasti tidak akan pernah berhenti untuk mencapai hal-hal baik dalam hidup. Saya punya kerinduan suatu saat bisa mengembangkan komunitas sahabat lentera desa yang sudah saya bangun di 2020 supaya mungkin suatu saat jika Tuhan berkehendak bisa jadi sebuah yayasan yang bisa menyekolahkan lebih banyak teman-teman dari daerah pelosok yang terkendala ekonomi, khususnya anak-anak perempuan yang notabene di kampung saya masih banyak banget stigma-stigma dan perspektif masyarakat kalau anak perempuan tidak perlu sekolah tuh nanti akan ikut Mm-mm. suaminya, dan itu tuh lumayan membuat saya sakit hati. Dan sebagai anak yang puji Tuhan ya sudah punya kesempatan walaupun tidak gede atau tidak besar, tapi setidaknya bisa menjadi motivasi buat adik-adik saya dan harapannya sahabat lentera desa ini bisa berkembang dan
menjadi sebuah yayasan di kemudian hari entah kapan, Kak Ecak. Baik, jadi berbicara berkaitan dengan potensi begitu ya, yang kita akui bahwa Siena memiliki ini dan ini tidak terlepas dari dukungan orang tua dan apalagi ya kita dari NTT ini kita tidak bisa pungkiri lagi dan lagi bahwa kita terlahir dari adat istiadat yang memang ya dalam tanda kutip bahwa masih rekat sekali dengan aturan bahwa menikah itu salah satu hal yang paling penting begitu setelah misalnya tamat kuliah begitu ya dan apalagi perempuan dan banyak sekali stereotip yang masih berkembang bahwa setelah kuliah itu kalian perempuan nikah saja begitu ya jadi ngapain harus kejar mimpi lagi tuh ujung-ujungnya di dapur begitu ya dan apakah orang tua, keluarga terdekat Siena juga memberikan statement seperti ini atau justru malah mendukung begitu atau pro dengan mimpi-mimpi Siena? Oke, Kak Ecak, puji nama Tuhannya sejauh ini orang tua saya benar-benar sesuportif itu. Bahkan 99% dari keberhasilan saya itu ada ikut campur orang tua, entah itu dukungan secara moral, bahkan doa yang tiada jeda. Kenapa saya bilang begitu? Dari sejak saya SD tuh kakak, saya kan sudah masuk sekolah yang namanya program khusus dari sekolahnya Paterwaser. Dan dari SD kakak bayangkan sampai saya SMA bahkan sekarang saya kerja juga di luar Manggarai. Orang tua saya tuh selalu akan antar saya sampai ke pelabuhan kalau lewat kapal laut atau ke bandara kalau lewat pesawat terbang. Tapi terlepas dari itu semua, ketika saya pulang, ya ada sih saat-saat dimana orang tua akan coba tanya-tanya, walaupun tidak secara tersurat, tapi secara tersirat akan bertanya terkait saya punya pasangan, saya punya pacar dan segala macamnya. Tapi puji Tuhannya tidak sampai pada harus ambil suami sudah, apalagi sudah selesai kuliah, Mm-mm. pekerjaan juga sudah tetap, harusnya ambil suami. Puji Tuhannya orang tua saya tidak pernah menuntut seperti itu sih Kak. Justru kayak selalu diarahkan untuk bisa memilih pasangan yang tepat dan ya kalaupun mereka tanya tapi tidak sampai pada tuntut sekarang kamu harus menikah, Oke. apalagi kamu usianya sudah 24 tahun harus menikah. Tidak sih Kak, puji Tuhannya. Jadi orang tua saya puji Tuhan sesuportif itu. Oke, jadi tentang mimpi begitu ya, bahwa orang tua open minded begitu ya, Siena Betul. bahwa tidak membedakan bahwa kamu laki-laki, kamu perempuan. Jadi selagi kamu punya potensi dan mimpinya besar, ya let's go saja begitu ya. Oke, karena tadi Siena sudah mengulas komunitas dan Siena juga foundernya. Itu bagaimana mengelola waktunya Siena antara beberapa kapasitas yang Siena miliki begitu. Apalagi Siena ini kalau kita lihat tergolong masih sangat muda sekali begitu. Nah, mengelola waktunya seperti apa, Siena? Oke, Kak Etsek saya dari kuliah semester 5 kebetulan dapat beasiswa Excel Teacher Leaders. Jadi dari situ saya belajar cara mengelola waktu, ada istilahnya skala prioritas. Jadi setiap hari, kayak contoh hari ini saya diundang oleh RRSP Labuan Bajo, saya akan tulis dalam notesnya saya atau diary saya, plus juga saya akan taruh di depan layar laptop. Jadi kayak setiap hal-hal kecil sekalipun, kayak bangun pagi kasih panas mesin motor, kemudian masak, cuci motor, antar adik dan segala macamnya, saya akan sedetail itu tulis. Kemudian setelah saya tulis, saya akan klasifikasikan Kak. Saya akan kelompokkan ke dalam yang pertama itu prioritas dan mendesak. Artinya sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya tinggalkan, seperti contoh mengajar di sekolah. Oke. Maka itu saya akan dahulukan, saya kerjakan dahulu. Kemudian yang kedua, prioritas tapi tidak mendesak. Sebagai contoh, saya harus memimpin meeting di dalam komunitas di jam yang saya mengajar di sekolah. Nah, itu kan prioritas tapi tidak mendesak. Artinya
kalaupun saya tidak hadir, meetingnya tetap berjalan selama saya bisa delegasikan tanggung jawab saya kepada tim saya. Kan di dalam Oke. komunitas kita tidak cuma sendiri, tapi Mm-mm, ada banyak benar. teman-teman anggota. Jadi kalau misalkan ada kegiatan bersamaan, saya akan delegasikan tugas saya kepada wakil saya supaya tugas saya untuk mengajar tetap saya jalankan di sekolah. Dan yang ketiga, tidak prioritas, tidak juga mendesak. Biasanya sehari itu saya wajib untuk menonton satu podcast dalam bahasa Inggris untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya. Ini Oke. kan sama sekali tidak mendesak, tidak juga prioritas. Kalaupun saya tidak nonton ya tidak berdampak buruk ke diri saya karena itu hanya tambahan untuk mengembangkan skill saya. Nah itu tuh kalau misalkan waktunya terlalu mepet sampai jam 10 malam, saya terlalu padat jadwalnya, maka itu akan saya tinggalkan dan akan dipindahkan ke hari berikutnya. Jadi ya begitu sih cara saya mengelola waktu sehingga puji Tuhannya meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti ada beberapa tugas yang terbelengkai dan tidak bisa saya jalankan. Mungkin bisa diterapkan juga sama teman-teman muda sekarang. Oke, aduh kedengarannya banyak sekali ya, tapi lagi dan lagi karena memang sudah di schedule kan, jadi itu bisa diminimalisir sejauh ini, Zena ya. Ya, betul, betul Kak. Oke, kita kembali ke topik Siena ya. Jadi ini menurut Siena, apa sih potensi terbesar anak muda begitu di daerah yang masih belum banyak dilihat oleh dunia atau Indonesia deh begitu. Dan padahal ya yang kita lihat maupun mungkin yang Siena lihat bisa jadi game changer begitu buat Indonesia bahkan dunia di masa mendatang begitu. Oke Kak, kalau potensi terbesar anak daerah menurut saya daya juangnya sih. Jadi di beberapa tempat yang sekitar saya, di tempat tinggal saya di Manggarai Timur, tepatnya di Rejo, itu saya melihat ada beberapa anak yang punya kerinduan. Jadi kalau di kampung saya tidak omong ini secara keseluruhan Manggarai Raya, karena saya juga tidak terlalu tahu detailnya. Tapi ini saya bicara berdasarkan kampung saya, di latar belakang di kampung saya di Rejo. Ada banyak banget anak yang sebenarnya punya kerinduan untuk bisa mengenyam pendidikan. Saya tidak memaksa orang untuk sekolah karena menurut saya sekolah pun bisa dilakukan di mana saja asalkan kita punya kemauan untuk belajar. Mm-mm. Tapi pendidikan menurut saya bisa bukan tujuannya untuk bisa mempunyai pekerjaan yang layak di kemudian hari, tapi menurut saya pendidikan itu adalah langkah supaya setidaknya kita punya pola pikir yang lebih baik ketika menghadapi suatu masalah, entah itu masalah eksternal ataupun di dalam diri kita sendiri. Nah, kembali ke pertanyaannya terkait potensi, Mm-mm. potensi yang saya lihat dari saya punya teman-teman terdekat, adik-adik saya di kampung, itu adalah daya juangnya sih Kak. Jadi mereka sebenarnya punya kerinduan untuk bisa mengenyam pendidikan di lembaga formal setelah SMA sampai ke perkuliahan. Tapi kendala utamanya itu adalah yang pertama masih ada sih sebagian orang tua yang kurang memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan, jadinya tidak terlalu begitu mendorong anak-anaknya. Ya saya tidak bilang semuanya, tapi ada juga orang tua yang seperti itu. Terus yang kedua, di hari ini kan ada banyak ya Kak kesempatan seperti beasiswa untuk bisa membantu orang tua untuk mengatasi masalah finansial. Tapi sayangnya di kampung-kampung itu masih minim akses informasinya. Mm-mm. Kalaupun mereka ada handphone, tapi ada beberapa tempat seperti di kampung saya yang jaringan internetnya sampai hari ini Oke. pun masih sangat susah. Dan di beberapa kampung saya itu bahkan datang ke rumah minta tolong saya untuk bantu daftarkan mereka. Jadi daya juang yang mereka miliki ini itu menurut saya sebenarnya perlu dilirik oleh siapapun itu, termasuk mungkin tokoh-tokoh yang punya kepentingan tertentu, yang mana anak daerah juga bisa loh. Hanya mungkin ada kesenjangan struktural yang terlihat dengan jelas Mm-mm. bahwa memang akses kita itu berbeda jauh dengan teman-teman Oke. di daerah perkotaan. Ya, ya sama, kalaupun kita sukses, kalau saya selalu bilang ke orang-orang, kalau misalkan si A sukses tapi dia dari kampung dengan si B sukses dari perkotaan, menurut saya mungkin iya sama sukses, tapi prosesnya itu beda. Anak dari daerah ini itu punya daya juang yang lebih besar dibandingkan teman yang sebelah ini yang mungkin punya akses lebih baik dibandingkan teman-teman dari daerah. Jadi itu sih yang saya rasa
bisa menjadi senjata buat anak-anak daerah bisa menggapai mimpinya. Bahkan Kak, waktu saya ikut kegiatan di Roma di Italia di Mm-mm. 2023 akhir, saya bertemu dengan satu orang dari Manggarai loh Kak. Saya lupa dia Oke. dari mana, Manggarai mana, tapi waktu itu dia mewakili masyarakat pribumi yang ikut konferensi juga. Saya tahu pun karena dia pakai songke Manggarai kan. Terus Heeh. saya langsung dekati hanya karena buru-buru, tidak sempat Oke. tukar nomor, bahkan berkomunikasi pun tidak sempat. Tapi ada anak-anak Manggarai bahkan dari daerah lainnya yang sudah mengudara bahkan lebih daripada Siena, hanya mungkin tidak terekam sama media gitu sih Kak. Oke, jadi memang sejauh ini lumayan banyak dan setidaknya sudah ada representasi begitu ya dari anak muda yang punya banyak potensi di daerah Manggarai ini yang memang sudah keluar begitu dan bahkan dengan sederet prestasi ya Siana ya. Betul betul. Oke, baik. Eh, Menurut Siana, cara anak muda di daerah bisa, karena kita berbicara berkaitan dengan anak muda, maka sesekali kita menggunakan kosakata anak muda juga begitu ya. Cara anak muda daerah bisa ngehits dengan karya-karya mereka biar tidak kalah sama anak muda di luar sana. Kita bisa contohin Siena begitu ya, bahwa ada banyak penggemar dengan bukti bahwa ada viewers yang banyak sekali yang menonton beberapa konten edukasi yang Siena bagikan di media sosial begitu. Artinya dengan begitu ternyata banyak begitu ya yang follow, yang juga ikut menikmati begitu ya dengan beberapa proses yang Siena lakukan begitu di daerah luar sana begitu di luar Pulau Manggarai, Siena. Oke, halo Kak Cak. Ini suaranya putus-putus bisa ya Kak? Sorry. Oke, berarti saya ulang lagi Siena. Iya, ulang lagi Kak. Oke. Menurut Siena ini cara anak muda di daerah karena kita berbicara berkaitan dengan anak muda, maka sesekali boleh ya kita menggunakan kosakata anak muda yang biasa disebutkan begitu. Cara anak muda di daerah biar bisa ngehits itu bagaimana Siena dengan karya-karya mereka biar tidak kalah begitu dengan anak-anak muda di luar sana. Kita bisa ambil contoh bahwa Siena juga sudah ngehits ya dengan dibuktikan bahwa ada banyak viewers yang mengikuti konten-konten edukasi yang Siena bagikan di media sosial dan itu artinya bahwa Siena sudah menjadi role model begitu untuk anak-anak muda di daerah Manggarai pada khususnya bahwa selain kita berproses kemudian juga berjuang dan mendapatkan hasil kita juga harus berbagi begitu dengan banyak orang agar bisa menjadi regenerasi untuk anak-anak muda lainnya. Siana. Oke Kak. Yang paling penting menurut saya itu Kak, memaksimalkan teknologi yang ada sekarang, salah satunya handphone. Jujur, saya juga kadang prihatin dengan anak-anak di kampung saya yang jaringan susah saja mereka bisa cari sampai di kebun, tapi hanya mau pergi goyang di Oke. TikTok. Dan ya goyang di TikTok ya tidak apa-apa sih, selama bisa mengedukasi orang menurut saya. Mm-mm. Tapi yang saya lihat kenyataannya bagi saya yang saya lihat ya Kak, saya minta maaf kalau salah tapi ini yang saya ikuti di sosial media. Ada banyak banget orang hanya sekedar mau mendapatkan sesuatu atau cuan, tapi caranya mereka itu salah. Mungkin tujuannya baik mau dapat penghasilan, tapi ada beberapa orang yang saya notik caranya tidak tepat. Sebagai contoh, viral karena hal positif itu menurut saya bagus banget. Tapi kalau Mm-mm. Benar. viral karena sesuatu yang negatif, misalkan mengeluarkan kata-kata kotor Mm-mm. atau goyang ria menggunakan pakaian yang tidak pantas, itu Mm-mm. menurut saya viral yang harusnya kita hindari atau bila perlu kita hapuskan dan hilangkan dari kita daerah. Iya. Dan kembali ke pertanyaannya Kakak Eca, saya rasa teman-teman muda sekarang bahkan kalian bisa mendapatkan cuan pun dari sekadar kalian berkonten di sosmed itu sudah sangat luar biasa. Walaupun mungkin kalian tidak punya kesempatan lebih baik seperti orang-orang untuk mengenyam pendidikan, kalian bisa dapat dari teknologi. Tapi caranya menurut saya bisa menjual dalam tanda kutip positif
hal-hal atau potensi yang ada di dalam diri kalian. Sebagai contoh, di kampung saya tuh Kak, satu orang anak saya senang, saya lupa namanya, dia sering banget menceritakan kesehariannya itu by vlog, seperti dia memasak makanan babi, kemudian dia pergi ke kebun, tapi dalam sebuah cerita yang menarik, yang kemudian viewersnya dan orang yang menikmati kontennya sangat banyak. Saya pribadi sudah sangat tertarik, kayak dari situ tanpa dia sadar dia mau mengedukasi anak-anak muda lainnya dan juga kita semua yang menonton bahwa tinggal di kampung itu sebenarnya bukan hal yang harus kita kita bilang ke orang bahwa kalian harus kasihani kami. Tapi sebenarnya tinggal di kampung itu ada banyak momen berharga, menarik yang tidak akan dialami oleh orang-orang yang ada di perkotaan. Jadi buat anak-anak muda yang ada di daerah Manggarai khususnya, di daerah pelosok sekalipun, kalau misalkan di kampungnya jaringan sedikit lebih baik, ada baiknya coba kalian menjual dalam tanda kutip positif potensi-potensi yang ada di daerah kita, sesederhana seperti yang saya bilang tadi, atau mungkin kalian punya akses air seperti di saya punya kampung, masih harus pergi ke kali untuk angkut air. Nah itu tuh mungkin didokumentasikan, bukan mau bilang pemerintah tolong hadirkan air, tapi bisa cerita keseharian kalian. Tanpa disadari, suatu saat bisa saja pemerintah akan melirik, oh di kampung ini tuh akses air bersihnya masih sangat kurang. Kayaknya kita perlu deh adakan air bersih dan air bersih di kampung ini. Jadi mungkin itu sih Kakak Icak, buat teman-teman muda sekalian, alih-alih menggunakan sosmednya untuk viral demi viral, tapi melakukan segala cara, bahkan hal yang negatif, itu mungkin dihindari, tapi coba kembali ke memulai dengan hal yang positif. Seperti yang saya bilang, hindari kata-kata kotor, karena again, perlu kita sadari, kita punya diri itu dinilai juga dari kita punya sosial media. Kalaupun kita sudah hapus kita punya konten, jejak digital itu akan tetap ada. Jadi kita mau hapus sebisa kita pun, tapi saat terjadi sesuatu yang buruk dan berdampak tidak baik buat orang lain, itu akan tetap terekam suatu saat walaupun kita sudah hapus. Lebih daripada itu, tanpa kita sadari, kalau kita lihat di hari ini Kak Ecak, anak-anak yang pakai handphone, bahkan itu anak-anak usia masih kecil itu sumpah handphone. Nah kalau kita mengupload atau mengunggah konten-konten yang tidak baik atau berdampak buruk buat karakternya orang, maka tanpa kita sadari kita mungkin dapat penghasilan tapi berdampak buruk kepada banyak orang, membentuk karakter mereka kalau mereka mengonsumsi konten-konten yang tidak bagus begitu, yang bersifat kotor dalam hal kata-kata atau penampilannya begitu. Jadi maksimalkan kesempatan teknologi yang baik dengan sebijak-bijaknya. Jangan sampai teknologi lagi yang menguasai kita. Harus kita yang bisa menguasai teknologi. Kira-kira begitu sih Kak Eca. Oke, luar biasa. Jadi memelihara citra diri agar lebih bagus ya ke depannya, mulai dari hal-hal sederhana dan bukan nanti, mulai dari sekarang begitu ya Siena? Iya, betul banget. Oke. Sekarang bukan besok. Iya, oke. Seperti yang sudah saya sudah sampaikan untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di line WhatsApp di 081238231987. Ataupun Anda bisa bergabung di media sosial, ada RRI SP Labuan Bajo untuk Facebook dan juga Instagram, dan juga ada aplikasi RRI Digital. Siana, boleh saya bacakan yang sudah bergabung ya? Saat ini di line WhatsApp ada Dodi dari Labuan Bajo. Waduh, penggemar berat saya, yaitu bukan penggemar ya sepertinya, tapi idolanya sepertinya ya. Idola berat saya ada Kak Siena katanya. Selamat malam, terima kasih RRI Labuan Bajo sudah hadirkan Kak Siena. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung, dan mungkin ya nanti Siena akan merespon ya setelah kita bacakan lagi Siena ya, boleh? Oke, boleh Kak. Oke, baik, ini ada lagi yang sudah bergabung, tidak disebutkan namanya.
Kak Siena, selamat malam. Kapan ke Manggarai? Mau sekali bertemu langsung dengan Kak Siena katanya. Oke, terima kasih. Semoga nanti di suatu saat kita bisa bertemu langsung ya dengan Siena. Jadi sejauh ini memang selalu nonton konten-konten di media sosial dan pengen sekali bertemu dan berbagi langsung begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bergabung. Tidak disebutkan namanya. Selamat malam RRI Labuan Bajo. Saya dari Manggarai Timur. Sering sekali menonton konten-konten yang dibagikan Kak Siena di media sosial TikTok katanya. Dan suka sekali perjuangan dari beliau. Semoga mengalir dan juga saya ikut jejaknya beliau. Oke, terima kasih. Amin. Semoga ya. Baik, dan ini ada yang bertanya, Siena, Oke, Kak. dari Milan Waimata, Labuan Bajo. Kakak, saya mau tanya, ada banyak sekali info beasiswa begitu yang ada di platform media sosial. Dan salah satu persyaratan yang paling sangat susah adalah TOEFL. Itu tipsnya bagaimana dong Kak Siena untuk bisa mendapatkan skor TOEFL yang lebih tinggi, sementara di Manggarai tidak ada privat bahasa Inggris untuk kita latih. Oke, karena ini pertanyaan, jadi boleh nanti langsung dijawab ya Siena ya. Sekarang saja boleh, silakan Oke. Siena. Boleh. Oke, terima kasih Kak Milan untuk pertanyaannya. Kalau tips dari saya, kalau misalkan kakak punya budget yang cukup, bisa ikut kursus, dan kursusnya itu ada banyak banget kursus TOEFL yang dilakukan secara online. Saya boleh sarankan satu akun namanya Scotars, itu by Ruang Guru. Biasanya mereka adakan bimbingan, bahkan mentoring, tapi itu tadi dibayar begitu. Jadi kalau kakak punya budget cukup, nanti kakak coba ikuti kursus dari mereka, pendampingan dari mereka. Kalau kakak juga butuh referensi lain, bisa DM saya nanti di Instagram, saya akan arahkan untuk kakak bisa kursus ke satu orang yang pernah saya dapatkan informasinya dan dijamin dia bagus begitu karena direkomendasikan oleh kenalan saya. Mungkin kakak orang kenal Pak Sipri dari Labuan Bajo juga, bahkan beliau yang biasanya mendorong lebih banyak anak daerah khususnya Manggarai untuk bisa kuliah dengan beasiswa. Terus kalau misalkan tidak punya budget, saya pribadi jujur Kak Ecak dan Kak Milan yang bertanya tadi, semuanya yang di sini ikut, saya tidak pernah ikut les bahasa Inggris seperti yang saya bilang. Kursus apapun itu dari sejak saya SD sampai sekarang saya sudah 24 tahun, saya tidak pernah ikut. Saya benar-benar belajar otodidak. Jadi sebenarnya kembali kepada kita sendiri, kita mau tidak untuk berjuang. Kalau misalkan mau belajar sendiri, artinya setiap hari minimal harus ada waktu 1 jam untuk khusus belajar bahasa Inggris. Dan itu bisa dari YouTube, ada banyak banget kontennya orang yang biasanya sharing tentang TOEFL. Ada juga dari berbagai banyak buku, tinggal cari di Shopee buku-bukunya yang bisa membantu. Yang terpenting konsisten setiap hari minimal sejam untuk khusus belajar bahasa Inggris. Alhasil saya sangat yakin itu akan sangat membantu kakak untuk bisa mendapatkan skor yang sesuai dengan persyaratan dari beasiswa tersebut. Hanya sekadar informasi juga, kalau LPDP sekarang yang beasiswa S2 dalam negeri, itu sudah tidak mensyaratkan TOEFL kakak-kakak semua. Jadi kalau kakak mereka punya kerinduan untuk melanjutkan sekolah dengan beasiswa, khususnya LPDP, boleh banget untuk pelamar karena masih dibuka pendaftarannya. Karena untuk di dalam negeri atau di dalam Indonesia, sudah tidak ada persyaratan TOEFL. Jadi kemampuan bahasa Inggris sudah tidak diperhitungkan, kecuali kalau mau sekolah ke luar negeri. Begitu. Oke, semoga terjawab. Karena kurang 5 menit lagi kita berakhir di acara Zona Edukasi ini, Siena. Saya boleh satu pertanyaan lagi saya bacakan ya dari yang sudah bergabung malam hari ini. Oke. Dari Maria dari Manggarai. Oke, selamat malam Kak Siena katanya. Saya mau bertanya. Saya lihat di media sosial Kak Siena banyak sekali kegiatannya dan bahkan masih mengikuti beberapa beasiswa dan beberapa yang berhasil. Kira-kira plan ke depan dari Kak Siena ini apa? Boleh silakan dijawab.
Kak Siena? Oke, Kak Maria, untuk plan ke depan, jujur sebenarnya itu kayak secret atau rahasia, tapi saya akan coba berbagi seperti yang tadi saya sudah sharing. Plan ke depannya untuk tahun ini sebenarnya pengen banget komunitas sahabat lentera saya itu menang dalam sebuah kompetisi yang sudah kami rencanakan, yaitu program dari Amerika juga namanya Wisely Seeds. Jadi rencananya kita akan ikut sertakan sahabat lentera desa dalam programnya, supaya kalau misalkan lolos pendanaan kita akan dapat dana dan kita bisa jangkau lebih banyak lagi daerah di Manggarai, di pelosok-pelosok untuk bisa berkegiatan dan belajar bersama dengan anak-anak mudanya. Karena sejauh ini yang kita bikin itu hanya daerah-daerah sekitar Sapu Kampung saja, sementara daerah-daerah pelosok lainnya di Manggarai Barat, di Manggarai itu belum kita sentuh dan kita jangkau. Itu yang pertama. Terus kedua, jujur karena memang belum ada perubahan regulasi untuk tugas belajar seorang P3K, saya punya kerinduan sih supaya ada tugas belajar sehingga entahlah tahun berapa, intinya saya punya plan untuk lanjut lagi sekolah sehingga bisa coba apply beberapa beasiswa karena sekarang saya masih S1. Dan yang paling penting saya pengen banget sebenarnya, biar saya omong lah di sini, siapa tahu bisa menjadi doa, kalau saya bisa bawa keluarga, khususnya bapak mama, untuk ziarah ke Vatikan. Kalau kemarin saya mungkin bisa ke Vatikan, tapi saya berharap bahwa mama sehat, supaya suatu hari entah dengan rezeki Di apapun next itu, kesempatan dengan keluarga saya bisa begitu ya? terbangkan bahwa mama, ya keluarga untuk berziarah ke Vatikan. Kira-kira sejauh ini itu sih, jangan harap untuk saya ada plan menikah, karena saya belum ada kepikiran untuk menikah, masih enjoy dengan masa saya sekarang. Itu saja sih Kak Ecak, terima kasih. Oke, jadi masih enjoy dengan beberapa fasilitas yang diberikan Indonesia begitu ya, yaitu adanya beasiswa, adanya beberapa kegiatan-kegiatan positif dan itu berguna begitu ya bagi kelanjutan dari kehidupan kita begitu ya. Oke. Betul. Terakhir Kak Siena, ini masih banyak sekali yang sudah bergabung. Jadi untuk Anda yang mungkin pertanyaannya belum dibacakan, nanti japri saja ya dengan Siena di beberapa media sosial. Nanti di akhir sesi Siena boleh sharing alamat media sosialnya. Siena, pesan yang ingin Anda sampaikan begitu kepada anak-anak muda di daerah yang mungkin saat ini mereka merasa mereka punya mimpi besar yang sulit tercapai begitu saat ini. Oke, saya ada 2 pesan yang saya mau sampaikan. Pertama, saya tidak bisa bilang bermimpilah setinggi langit karena saya tidak pernah tahu setiap kita punya privilege atau keistimewaan masing-masing. Kayak contoh, saya mungkin orang tuanya suportif, bisa jadi teman-teman ada yang orang tuanya tidak sesuportif orang tua saya. Jadi saya tidak bisa bilang bermimpilah setinggi langit, tapi saya mau bilang lakukanlah hal-hal kecil atau langkah-langkah kecil yang mendekatkan kamu pada mimpimu. Jadi kalau misalkan punya mimpi untuk sekolah lagi tapi mungkin tidak punya lingkungan yang suportif, lakukan hal-hal kecil yang bisa membuat kamu makin dekat dengan mimpi itu dengan cara, kalau sekarang sudah punya handphone, coba jangan lagi nonton YouTube konten-konten yang tidak bermanfaat, tapi ganti dengan nonton konten-konten yang membantu kamu belajar bahasa Inggris. Kemudian pesan yang kedua, karena saya juga lahir dari keluarga dengan banyak keterbatasan, bahkan bapak saya juga pendidikannya sampai SMA. Saya mau berpesan kepada kita semua, khususnya anak-anak muda, tidak apa kita lahir dari keluarga yang miskin atau terlahir dari keluarga yang miskin, karena memang dulu kita tidak pernah bisa untuk memilih, Tuhan Yesus saya mau lahir dari keluarga yang kaya, Tuhan Yesus saya mau lahir dari keluarga yang berada. Kita tidak pernah bisa untuk memilih, tapi ingat, kita masih bisa untuk memilih hidup dengan cara seperti apa. Jadi boleh untuk terlahir sebagai keluarga yang miskin, tapi jangan pernah miskin tekad untuk berjuang menggapai mimpimu dan miskin hati untuk berbagi berkat. Kalau sudah diberikan berkat, jangan lupa untuk berbagi berkat kepada orang lain. Semangat anak muda. Terima kasih Kak Eca. Luar biasa, menarik sekali diskusi kita malam hari ini Siena ya. Semoga ini bukan kali terakhir kita berdiskusi lagi di RRI Labuan Bajo, terutama Siena ya. Untuk pendengar RRI Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur pada umumnya ya Siena. Dan semoga
inspirasi malam hari ini bisa tersampaikan untuk seluruh anak muda di daerah bahwa mimpi itu bukan hanya untuk perempuan saja, untuk laki-laki saja, tetapi semua begitu ya punya kesempatan yang sama maksud kami untuk meraih cita-cita setinggi langit begitu ya. Jadi setinggi langit ini semoga tidak hanya sekedar kata saja, melainkan dengan tindakan nyata begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Siena. Siena, selamat malam, selamat melanjutkan kerjaannya lagi, mungkin ada pekerjaan lagi begitu ya di malam hari ini yang belum diselesaikan, dan semoga sukses selalu dan terus menginspirasi banyak orang di media sosial dan juga dimanapun berada. Terima kasih Kak Ecak dan kakak-kakak semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Kita punya target-target ya, dengan adanya kerja acara ini ya kita harus lebih inovatif lagi, saya bilang gitu, dalam mengerjakan tugas-tugas kita gitu ya. Sudah menjelaskan dirinya sudah berbicara dengan semua karyawan di Kementerian Investasi. Menurutnya seluruh pegawai di kementeriannya menjunjung tinggi